So what's up guys, balik lagi bareng gue Junka di channel Jun Kautsar. Masa gini, masa gitu, masa sih. Jadi hari ini gue pengen bahas tentang sebuah kota ya. Kenapa gue pengen bahas kota ini? Karena menurut gue iklim atau klimat di kota ini cukup lumayan ekstrim. Tapi ternyata banyak banget people yang survive di sana. Nah, kota ini menarik untuk dibahas karena selain iklimnya yang cukup ekstrim dengan temperatur suhu yang terbilang low banget, rendah banget. Di kota ini juga orang-orang ternyata punya kebiasaan yang mungkin untuk adaptation gitu ya, kayak mereka tuh harus menyesuaikan dengan ya habitatnya gitu. Jadi kayak people di sana tuh ternyata banyak banget cerita yang bisa gue angkat. Jadi kota ini bernama Yakutsk. Kota ini berjarak sekitar 280 miles dari kutub utara. Kalau kita convert ke kilometer itu kurang lebih 450 km dari kutub utara. Jadi di mana sih tepatnya kota ini berada? Jadi kota ini tuh adalah salah satu capital city of Republik Sakha yang terletak di otonomi daerahnya Rusia. Jadi masih Rusia juga. Lebih tepatnya tuh adalah area paling utara di timur Siberia, Rusia gitu guys. Jadi kota ini namanya Yakutsk. Jadi di kota ini orang-orang itu bisa survive dengan cuaca ekstrim. Mereka tuh bisa dibilang cukup berdedikat untuk kayak melakukan hal-hal yang sebenarnya kalau menurut kita ini tuh mungkin tidak dilakukan di negara-negara yang mungkin normal cuacanya ya, tapi di mereka tuh ini wajar untuk dilakukan gitu loh. Nah, jadi kayak di sana tuh people tuh banyak banget keunikan-keunikan dan keistimewaan-keistimewaannya ya, karena mungkin berbagai negara punya kultur juga masing-masing ya. Jadi kota ini bernama Yakutsk, letaknya di masih bagian otonomi daerah Rusia. Mungkin Rusia juga lagi hangat-hangat juga jadi pembicaraan juga. Kota Yakutsk ini adalah kota yang letaknya itu paling atas, paling north, paling utara di timur Siberia, Rusia ya guys. Kota ini bisa dibilang the coldest town or city on the world. Karena selain cuacanya dingin, kota ini juga very much isolated from the rest of the world. Jadi kayak terisolasi lah, paling terisolasi, mungkin paling susah jangkauannya dari seluruh dunia ya, karena letaknya itu di benar-benar ujung atas banget, north banget, ujung utara banget gitu guys. Nah, kota Yakutsk ini ada sebuah keunikan, yaitu di mana cuaca di sana tuh hampir tidak pernah mengalami warmers atau kayak plus Celsius degree-nya tuh kayak si iklimnya tuh nggak pernah plus gitu, karena selalu minus gitu guys. Jadi average suhu di sana tuh biasa ya, normalnya ya. Kalau mungkin di Indonesia normalnya di 26, 25 mungkin ya, masih positif. Tapi di sana udah minus guys, jadi udah min, nggak pernah kayak, jarang banget kok di sana menemukan kayak bener-bener panas, nggak pernah. Jadi di sini bener-bener minus terus cuacanya, suhunya. Nah, di kota ini biasanya average suhunya itu adalah minus 50 atau minus 50 sampai 58. Itu average loh guys, bukan musim dingin atau winter. It's not the winter season kayak ini tuh bener-bener daily, kayak sehari-harinya tuh segitu suhunya, 50 derajat minus 50 derajat sampai 58 derajat Celcius minus ya guys ya. Itu average rata-ratanya. Dan of course kalau dengan suhu kayak gitu kan kita nggak mungkin
melakukan activity yang dilakukan seperti mungkin di kota-kota yang iklimnya cuacanya normal pada umumnya gitu. Makanya banyak banget keunikan dan keistimewaan di kota ini yang gue pengen bahas. Jadi orang-orang di sana tuh seperti apa, mereka melakukan activity daily-nya tuh seperti apa gitu ya. Dan bahkan ekonomi or ya kayak semacam anything about kota ini tuh berbeda gitu. Jadi bener-bener seru banget untuk dibahas ya. Nah, jadi gue kan udah bilang, jadi average rata-rata suhu sehari-hari itu minus 50 derajat guys. Bayangin ya, gue aja di Indonesia kalau mungkin lagi nemu suhu dingin paling juga masih di antara 17 derajat lah ya, sampai 20 derajat. Tapi nggak pernah minus kan. Kayak segitu tuh gue udah rasa dingin gitu. Nah di sini tuh minusnya tuh sampai 50 derajat rata-ratanya, dan bahkan kalau winter season itu bisa sampai minus 75 atau minus 72 Celsius. Jadi bisa sampai minus 72 derajat gitu loh guys. Kalau winter seasonnya ya. Dan kalau summernya itu yang paling panasnya, paling warm hot summernya itu paling cuma 19 derajat plus 19 derajat. Itu kan kayak bayangin, itu panasnya banget dan itu jarang ditemukan katanya kalau di sana winter season itu lebih banyak atau suhu dinginnya itu lebih banyak. Maybe in 1 year itu kayak bisa 7 bulan itu dingin terus, minus 40, minus 50 derajat Celcius gitu ya. Dan kalau summer itu paling cuma 2-3 bulan gitu. Itu tuh benar-benar, tapi plusnya tuh nggak banyak juga, tetap plus 19 paling ya, paling hangat dan paling panasnya gitu. Gila sih menurut gua. Ini apa ya, orang-orang di sana survive banget ya, untuk mungkin udah terbiasa juga mungkin ya. Nah, temperatur yang ada di sana tuh kan minus 50 derajat. Jadi kalau misalkan jadi ada yang gua research, ada yang gua riset di di internet. Jadi kalau kalian boiling some water di 212 Fahrenheit, berarti sekitar 50 derajat Celcius lah ya. Kalau kamu boiling water kayak mau ngerebus mie loh. Nah itu kayak itu mungkin nggak ada 50 derajat Celcius juga sih kalau ngerebus mie. Paling juga ada 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius. Jadi ini bener-bener kayak kalau panas banget, rebusan air yang panas banget, bener-bener yang kayak di boilingnya tuh lama banget, direbusnya tuh lama banget. And you take it to the outside tuh, kalau lu kayak buang airnya tuh, ini masih keadaan mendidih loh ya. Kalau kamu lempar keluar itu, dia langsung jadi kristal es. Instantly, just a few second, hanya dalam hitungan detik kamu lempar air rebusan itu bisa jadi kristal es, kayak bunga es gitu loh. Jadi gak kayak kamu gak kayak kamu ngelempar air biasanya gitu, kayak gak basah gitu, ini udah jadi langsung es gitu. Bayangin ya itu dinginnya segimana. Nah dan di sana tuh katanya orang-orang itu nggak bisa, of course ya, nggak mungkin nggak bisa agrikultur kayak pertanian, nggak bisa ya, karena nggak mungkin kan temperatur suhu segitu sih ada pertanian sih, nggak mungkin. Makanya orang-orang di sana itu cenderung bisnis kecilnya itu adalah jual ikan, karena makanan sehari-hari di sana itu adalah fish ya, ikan. And fun fact of jual bisnis kecil-kecilan di sana itu kan jual ikan. Uniknya adalah ketika mereka menjual ikan tuh yang di display on the set, displaynya tuh mereka nggak simpan di refrigerator, nggak simpan di kulkas katanya, karena it isn't work katanya kalau disimpan di kulkas. Karena kan operasionalnya kulkas biasanya paling, kalau kulkas normalnya itu kalau biasanya berapa Celcius ya, mungkin 2 atau sampai 3 Celcius ya, derajat Celcius ya, plus itu biasanya kulkas tuh kayak gitu, normal operasi biasa. Makanya mereka bilang
mereka nggak display di kulkas karena buat apa, di luar rumah aja dipajang gitu aja di depan tokonya tuh mereka udah lebih dari kulkas gitu. Nah, dan ada fakta uniknya juga ternyata freezer, kayak freezer buat nge-frozen makanan gitu, itu kan operasional biasa suhu yang dipakainya tuh paling cuman minus 20 derajat loh. Minus 20 derajat Celcius loh. Dan bayangkan mereka minus 50 derajat Celcius. Ibaratkan lu masuk ke kulkas, ke freezer, dan lu hidup sehari-hari di situ, dan 2 kali lipat lebih dingin dari freezer gitu. 22 kali lipat lebih dingin dari freezer, dan lu sehari-hari di situ gitu. Kemana-mana lu merasakan suhu itu gitu. Jadi kayak di sana kan sampai minus 40, 50, sampai minus 58 derajat Celcius lah ya. Bayangin freezer aja cuman minus 20 derajat Celcius, dan lu sehari-hari harus melakukan kegiatan di suhu yang kayak gitu. Lu ibaratkan hidup di freezer aja, bahkan lebih gitu, bisa 2 kali lipatnya. Nah, orang-orang di sana tuh uniknya tuh gitu. Makanya ketika mereka semua bisnisnya tuh mereka kan jual fish, jual ikan. Jadi ikan itu di display dipajang di meja-meja aja, dan itu udah gak akan busuk karena itu udah frozen banget semuanya gitu. Bahkan kalau kalau kamu simpen sesuatu yang misal kayak daging mentah di meja itu dalam hitungan detik, bahkan instantly, kayak lu baru simpan aja itu udah beku loh. Itu di luar, bukan di freezer, bukan di apa, ini kayak beneran di luar gitu, beneran kayak lu simpen di meja biasa gitu. Nah, terus fakta uniknya juga ya yang gue cari tahu adalah, fun fact-nya adalah mereka tuh kalau misalkan kayak lagi maku sesuatu ya, kalau lagi kayak ngerestorasi atau kayak apapun lah, kayak bikin sesuatu kayak peralatan rumah atau apapun, kan biasanya kita maku sesuatu kalau kita mau gantungin baju lah ya, kita mau gantungin apapun lah, pajangan. Nah, mereka tuh kadang kalau nggak ada nggak ada hammer, palu, mereka tuh tinggal ngambil banana, like banana is real banana, pisang, mereka tuh simpen di luar cuman buat kayak biar beku, tapi dalam hitungan menit. Dan mereka bisa buat banana itu buat maku dinding. Jadi si banana itu jadi hammer, gitu, jadi kayak palu gitu. Itu cuma disimpan di luar dalam hitungan menit. Dan ada juga yang menariknya juga, ada juga buah apel yang dia lupa simpen di luar, kayak hitungan detik itu. Dia si apelnya itu udah bisa kayak numbuk kalau mungkin kita numbuk cabe, mungkin numbuk bawang gitu, atau mungkin buat ngerendos gitu ya, bumbu, itu bisa pakai apel beku yang disimpan hitungan menit di luar rumah. Gila ya, keren banget sih kota ini. Someday maybe I want to go to there ya, kalau ada budgetnya, mudah-mudahan lah ya, buat experience juga sih ya. Jadi gimana, kalian mau kesana nggak? Nah, itu fun fact yang masih basic lah ya, itu nanti bakal banyak lagi. Nah, gue sedikit kembali ke tentang kotanya ini ya. Jadi si Yakutsk ini, the primary economy activity-nya tuh adalah mining. It's like kayak kegiatan ekonomi utamanya tuh di sana tuh adalah pertambangan. Karena di sana tuh banyak banget, almost 20% a diamond or gold around the world tuh ada di sana. 20%-nya tuh kayak diamond, gold, batu bara, 20% itu ada di sana. Makanya primary ekonominya tuh activity primary ekonominya tuh di sana tuh ya pertambangan, ya pengolahan bahan-bahan hasil-hasil tambang gitu guys. Nah, jadi di sisi kekurangan kan Tuhan menciptakan kita ada kekurangan, ada kelebihannya. Mungkin di sana kan kekurangan, mungkin cuaca, kita nggak bisa hidup secara kayak biasa umum kita di negara-negara
asal kan, di negara-negara kita masing-masing. Kurangnya mungkin mereka merasakan dingin dan harus survive di cuaca yang di suhu yang ekstrim kayak gitu. Itu mungkin kekurangannya. Tapi kan kelebihannya mereka punya diamond, gold, batu bara yang kualitasnya bagus dan bahkan bisa dibilang terbaik karena 20%-nya hampir almost 20% katanya. Hasil pertambangan berlian, emas dan batu bara tuh terletak di Yakuzil itu. Nah, itu kelebihan dan mungkin jadi primary economic activity di sana ya, kegiatan ekonomi yang utama di sana. Jadi si sektor-sektor apa ya, perusahaan-perusahaan besar itu di sana biasanya berkaitan dengan pertambangan karena mengolah hasil tambang yang emang sumber daya alamnya itu dari sana gitu, dari berlian, gold, and coal, batu bara gitu ya. Nah, katanya ketika gua riset di internet, di YouTube juga gua tonton juga, temperatur yang paling lowest coldest temperatur yang pernah dialamin sama orang-orang itu adalah di minus 72 derajat Celcius guys. Bayangin, minus 72 derajat Celcius. Logiknya gitu deh, lu punya freezer nih di rumah, itu kan biasa suhu yang dipakainya tuh paling cuma minus 20 derajat Celcius, dan lu hidup di situ aja, udah di freezer dulu aja, kayak lu masuk kayak cuman buat 1 hour 2 hour tanpa jaket misalkan ya, atau pakai jaket juga boleh, tapi buat 2 jam 3 jam deh, apa lu akan kuat? Ini 4 kali lipat dari suhu yang biasa normalnya freezer pada umumnya loh, minus 72 derajat Celcius. Bayangin guys. Jadi ketika gue nonton videonya juga ya, orang-orang yang udah pernah kesana, di channel-channel juga yang membahas tentang Yakuzil ini dan mereka traveling ke sana, mereka tuh pakai jaketnya tuh bukan 3 lapis guys, beneran 6 lapis, dan itu bukan jaket sweater hoodie yang biasa kita pakai kalau ke mall. Itu jaket winter yang tebal banget kayak parka gitu yang sampai bawah gitu, dan mereka tuh 4 sampai 5 lapis termasuk kaos, belum dalamannya lagi. Pokoknya sampai 5 sampai 6 lapis deh sehari-hari. Dan mereka tuh pakai kayak jeans gitu. Dia tuh celana panjangnya tuh bukan 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis biasanya katanya. Yang gua riset, yang gua tonton kayak gitu. Bisa sampai 3 lapis, dan mereka otomatis of course harus pakai boot ya. Karena mungkin pakai sepatu biasa. Pakai boot biar agak hangat juga, dan kaos kakinya tuh bukan kaos kaki yang kayak casual kita, kaos kaki yang buat harian tipis-tipis yang buat ngantor atau mungkin buat jalan-jalan atau mungkin buat kayak sekolah. Bukan, kayak bahan kaos kakinya tuh bisa setebal jaketnya itu, bisa setebal celana jeans itu. Jadi bener-bener kayak tebal banget guys. Dan mereka tuh pakai itu buat daily use activity-nya gitu. Beneran unik banget ya. Di sana tuh orang-orang survive itu. Dan gue juga menemukan fakta unik di sana. Jadi kalau kamu orang pengen belanja makanan, kan itu tuh kalau biasa kita beli makanan dari supermarket atau mungkin dari warung atau apa, kayak beli telur, beli ya ayam atau daging atau apapun, ikan, mungkin daging apapun lah, makanan-makanan sehari-hari kita. Kalau buat stok, mereka tuh nggak simpen di rumah, mereka tuh hanging outside on the window. Jadi beneran digantungin di luar jendela gitu. Gue kayak wah, it shocks me a lot, kayak wah ternyata bener unik juga ya, di dunia ini banyak banget yang belum gue tahu. Tapi kota ini salah satu yang terunik gitu. Menurut gua, karena ketika lu beli makanan, lu bukan simpen di kulkas di rumah, di dalam rumah, lu gantungin di luar jendela, karena itu udah kayak freezer gitu. Jadi makanan-makanan yang lu beli, buah-buahan, sayur-sayuran, daging-dagingan itu gak akan busuk, karena freezernya tuh udah satu kotak gitu,
satu satu kawasan itu gitu, udah kayak hidup di freezer bahkan lebih gitu. Makanya mereka gantung-gantungin itu di luar aja. Nanti gue tunjukin gambarnya. Nah, selain keunikan itu juga, mereka juga bilang kan katanya, if you had some car di sini tuh pasti bakal banyak problem. Jadi kayak kamu kalau kamu punya mobil tuh di sini tuh perawatannya tuh bener-bener susah banget guys. Jadi orang-orang di sana tuh yang punya mobil di sana tuh kalau misalkan habis jalan ya, kalau kita kan hidupin mobil atau motor mungkin ya, terus kita jalan ke tempat tujuan, terus matiin kalau udah nyampe kan ya, udah kayak kunci bawa segala macam tinggalin. Mereka tuh nggak bisa kayak gitu. Karena si temperaturnya tuh kalau didiemin kendaraan terlalu lama itu dalam keadaan mati tuh bisa nge-freeze gitu loh di dalam, nge-frozen gitu ke oilnya tuh, kayak ke engine-nya tuh bisa sampai beku gitu. Makanya ketika mulai mereka pergi nih, kayak mereka pergi ke supermarket atau bahkan pulang lagi ke rumah, mereka tuh standby-in engine-nya tuh running gitu aja gitu, kayak hidup gitu aja. Gak ada orang sama sekali, kayak mobilnya tuh udah aja gitu, kayak lagi kita manasin mobil atau motor, atau kita misalkan pergi ke supermarket, kita kan biasanya matiin motor tuh kalau udah nyampe. Kalau mereka tuh ya udah jangan dimatiin gitu, beneran hidup terus sampai kita beres, bahkan sampai pulang lagi ke rumah. Kalau kita mau pergi lagi nih, misalkan nih apa ya analoginya gini ya, lo pergi ke supermarket, terus kan lo biasanya motor diparkir dan bawa kuncinya, ini nggak dihidupin, dan lu pulang lagi ke rumah, lu tuh kan pasti udah beres ya, motor udah simpen di garasi gitu, atau mobil udah simpen di garasi. Nah di sana tuh nggak, ketika lu udah beres di supermarket, lu mesti mesti pertimbangin dulu, ini gua mau pergi lagi nggak 2 jam 3 jam berikutnya. Kalau mau pergi lagi udah jangan dimatiin gitu. Jadi bisa sampai 1 jam nggak dimatiin walaupun itu di rumah. Karena nanti kita memakai lagi gitu. Karena kalau dimatiin ketika kita mobilnya itu kita matiin, dia itu bisa, engine-nya tuh bisa broken gitu. Bisa ya si oilnya juga mungkin nge-freeze gitu, frozen gitu di dalam gitu. Makanya kalau di sana tuh ada juga garasi penghangat mobil gitu. Jadi kalau punya mobil, kalau kita nggak punya garasi penghangat tuh susah banget. Jadi kadang mobil dipakai hanya untuk summer doang gitu, kalau punya mobil tanpa garasi penghangat ya. Dan kalau misalkan kita simpan mobil cuma buat 15 menit 30 menit di luar, terus kita matiin, tapi padahal kita tahu mau pergi lagi, itu gak akan bisa guys. Jadi kalau kita mau pergi lagi 30 menit 40 menit ke depan, mobil itu tetap harus dihidupin. Gimana pun caranya harus tetap hidup. Jadi kalau kita ditinggalin gitu doang, kalau disimpan di luar, itu nggak bisa. Makanya banyak banget kejadian di sana. Kalau mobilnya mogok di tengah jalan katanya, atau mogok ketika kita mau mencapai atau menuju ke suatu tempat terus mogok di tengah jalan. Kalau mobilnya nggak sempet dibenerin dalam waktu 15-30 menit, itu mobil bisa makin parah katanya. Karena kan otomatis mobil mogok kan mesin mati tuh. Nah 15 menit 30 menit di luar cuaca ekstrim kayak gitu, di 40 minus 40 derajat 50 derajat Celcius gitu, mobil tuh bisa beku juga, bahkan sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke engine, ke oilnya gitu. Makanya kalau di sana tuh kalau lu menuju suatu tempat harus penting banget ngecek mobil dan manasin mobil itu, ngidupin mobilnya itu, dan penting banget untuk disimpan di garasi penghangat kalau kita mau simpan lama ya. Dan kalau kita emang nggak mau simpen di garasi penghangat kayak gitu, nah kita bisa kayak cuman pakainya tuh paling di summer doang. Jadi mobil di sana itu kalau emang nggak dipakai, disimpan di luar, mereka tuh cuma bisa dipakai di musim semi atau musim panas doang gitu. Dan itu pun harus di reuse lagi, direstorasi lagi untuk perbaikannya gitu. Nah jadi cukup ribet juga ya punya mobil di sana. Karena selain lu kalau mogok di tengah jalan, lu pengen pergi ke suatu tempat nih, lu mogok di tengah jalan terus nggak ada montir yang datang dalam waktu 15 menit, itu mobil bisa beku guys.
Jadi montir itu harus cepet-cepet datang dan memperbaiki mesinnya lagi supaya hidup biar mobil itu hangat lagi gitu. Karena kalau montirnya telat datang dalam 15 menit 30 detik itu si olinya tuh bisa beku. Di dalam si engine-nya tuh bisa beku. Bahkan wah, parah, nggak bisa maju lagi mungkin ya. Nah, itu unique fact-nya dari kota Yakutsk ya. Terus ada lagi yang gue cari tahu di kota Yakutsk ini, orang-orang biasanya apa ya, bikin sesuatu yang kayak kalau apa ya, kayak mungkin buat permainan gitu ya, kayak mungkin buat iseng-iseng atau seru-seruan. Mereka tuh kayak pengen main jet ski atau apapun lah. Sorry bukan jet ski, kayak apa ya, mungkin seluncuran es kayak gitu-gitu ya. Mereka tuh tinggal ngejemur baju di luar atau ngejemur selimut di luar, terus dalam waktu beberapa saat lah, mungkin 30 menit, setengah jam atau sejam, terus kita ambil blanketnya itu, selimutnya itu udah bisa dijadikan papan seluncur guys, karena udah keras banget. Gue lihat juga sih video-videonya, itu seru juga sih, tentang kota Yakutsk ini. Ya itulah mungkin perbedaan-perbedaan, dan sebenarnya banyak banget kan ya yang kita tidak tahu tentang kehidupan di luar atau bahkan di dunia ini. Makanya jangan sampai kita sombong juga, karena banyak banget orang yang mungkin tidak sama kita tapi dia punya keistimewaannya sendiri. Jadi ada porsinya masing-masing, ada keistimewaan masing-masing. Mungkin kalau kita yang hidup di sana, kita belum tentu survive juga. Bahkan di sana juga katanya pernah ada penggalian makam. Jadi kayak dead bodies-nya tuh, mayatnya tuh yang udah 2000 tahun, mereka tuh masih kayak ribes gitu guys, kayak kokoh gitu karena saking dinginnya, saking awetnya gitu. Nah itulah kenapa kita nggak boleh memandang orang itu sepele gitu, karena orang-orang ternyata bisa survive, bisa menjadi sesuatu itu dengan porsi yang masing-masing. Ada yang hidupnya kayak gitu, ada yang hidupnya kayak gini, semuanya tuh punya keistimewaannya masing-masing gitu guys. Makanya sombong itu sebenarnya hal yang paling, atau sifat yang paling tidak boleh, karena kita juga belum tentu bisa kalau jadi mereka ya guys. Oke, mungkin segitu aja dari gua hari ini. Semoga kalian terhibur, and of course stay healthy, stay sukses, and I hope everything what you want in this world could be heaven to you all guys. Jadi gua Junka pamit undur diri. Selamat bertemu lagi di video-video gue selanjutnya. Semoga kalian selalu terhibur dan pantengin channel ini terus ya. Bye bye.